Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Bertemu lagi dengan Bu Guru. Kali ini kita akan belajar mengenai tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya menjaga asupan makanan sehat, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Sekarang, yuk kita mulai pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita mengamati gambar serta mengidentifikasi aktivitas pembangunan sosial budaya. Yang kedua, kita mengamati lingkungan sekitar serta pengamatan aktivitas masyarakat sekitar. Yang ketiga, kita melakukan wawancara dan menceritakan keanekaragaman adat istiadat di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir ada iklan media elektronik. Nah, di sini terdapat gambar aktivitas di dalam pasar. Coba kalian lihat gambar tersebut. Dan aktivitas apa saja ya yang dilakukan oleh mereka? Coba pikirkan. Anak-anak, di sini terdapat tabel aktivitas yang ada di gambar sebelumnya. Yang pertama ada jenis aktivitas dan pelaku aktivitas. Jenis aktivitas yang pertama yaitu jual beli, serta pelaku aktivitasnya yaitu antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, jenis aktivitas tawar-menawar. Nah, pelaku aktivitasnya penjual dan pembeli. Ada jenis aktivitas selanjutnya yaitu melihat barang dagangan, serta pelaku aktivitasnya merupakan pembeli. Jenis aktivitas selanjutnya yaitu menawarkan barang dagangan. Dan pelaku aktivitasnya yaitu penjual. Nah, dari aktivitas yang ada di dalam gambar, kalian tadi sudah melihat terdapat aktivitas masyarakat dalam upaya sosial budaya. Di gambar sebelumnya tadi, kalian dapat menemukan salah satu aktivitas yang berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Kira-kira kontribusi apa ya yang berhubungan dengan manfaat sosial dan ekonominya? Nah, berikut manfaat sosialnya. Yang pertama, kita bisa berinteraksi antara penjual dan pembeli. Lalu, manfaat ekonominya, yang pertama, bagi produsen, pasar itu berperan untuk membantu memperlancar penjualan hasil produksi sekaligus berkesempatan untuk mempromosikan produknya. Dan ada juga bagi konsumen. Nah, pasar itu berperan memudahkan konsumen memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. Berarti dari manfaat aktivitas pelaku pasar dapat meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakatnya. Berikut ada gambar seorang penjual yang sudah meraup untung atau memiliki kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya ada gambar pembeli yang puas akan terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan antara perbedaan adat istiadat masyarakat Banyuwangi serta Jawa Tengah. Coba kalian sudah pernah tahu ini merupakan adat istiadat masyarakat mana ya? Betul, gambar tersebut merupakan adat istiadat masyarakat Osing atau lebih dikenal dengan
Masyarakat Banyuwangi. Berikutnya ada gambar adat istiadat yang terdapat di masyarakat Kota Semarang, yaitu warak ngendok. Biasanya orang Semarang sudah pasti mengetahui gambar tersebut merupakan gambar warak ngendok yang biasanya diadakan sebelum prosesi acara bulan puasa atau Ramadan. Kalian tadi sudah melihat gambar perbedaan antara masyarakat Osing dan Jateng. Nah, perbedaan masyarakat Osing Jateng kita lihat dari perbedaannya yuk. Perbedaan masyarakat Osing dan Jateng. Menurut bahasa, suku Osing merupakan turunan langsung dari bahasa Jawa kuno. Masyarakat Jateng berlainan dengan bahasa Jawa, sehingga bahasa Osing bukan merupakan dialek dari bahasa Jawa. Sedangkan menurut kepercayaan masyarakat Osing, dahulu itu mempercayai agama Hindu-Buddha. Namun setelah berkembangnya kerajaan Islam, maka agama Islam menyebar di kalangan suku Osing dengan baik. Nah, setelah kita mengetahui perbedaan masyarakat Osing dan Jateng, mari kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Coba anak-anak kalian lihat. Di sini terlihat aktivitas masyarakat yang sedang melaksanakan kegiatan pembangunan pos ronda. Kegiatan pembangunan seperti ini masih banyak dilakukan oleh beberapa masyarakat yang masih memegang adat istiadat daerahnya, yaitu dengan cara bergotong royong. Kegiatan gotong royong ini juga dilakukan oleh semua kalangan masyarakat. Artinya, masyarakat yang hidup di suatu wilayah, setiap anggota masyarakatnya berasal dari berbagai daerah. Dengan cara bergotong royong membangun pos ronda seperti ini, maka hidup rukun dapat tercipta. Oke anak-anak, sekarang kalian perhatikan gambar iklan ini. Di gambar ini terdapat sebuah pesan, yaitu hidup rukun cermin budaya bangsa Indonesia. Iklan masyarakat ini mengajak semua masyarakat dapat hidup rukun dalam melakukan gotong royong. Hal ini perlu dijadikan contoh bahwa semua masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi nilai kerukunan. Anak-anak, setelah tadi kalian melihat contoh iklan, nah iklan berdasarkan medianya dibagi menjadi dua, yaitu iklan media cetak dan iklan media elektronik. Jika iklan media cetak, kalian hanya dapat melihat secara visual saja, namun berbeda dengan iklan media elektronik. Iklan media elektronik bisa kalian lihat secara visual maupun dengan audio. Artinya, iklan media elektronik bisa terlihat gambarnya dan mendengar dari suaranya. Nah, itu bisa dicontohkan dari iklan di radio, televisi, dan internet. Dan untuk contoh iklan media cetak itu seperti poster, baliho, spanduk, expander, iklan baris maupun iklan kolom. Nah, anak-anak, sekarang kalian bisa melihat contoh mengenai iklan media cetaknya. Kalian bisa lihat baik-baik perbedaannya antara poster, baliho, spanduk, expander, iklan baris maupun iklan kolom. Buka mata, rasakanlah kehangatan senyuman cinta dan persahabatan.
ini adalah contoh iklan media elektronik yang diambil dari internet, yaitu iklan pariwisata. Coba kalian lihat mengenai gambar visual maupun audionya. Nah, keduanya dibuat semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian mereka yang melihatnya. Oleh karena itu, penting untuk selalu berhati-hati dalam penyampaiannya. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah melihat tayangan mengenai iklan pariwisata. Itu merupakan contoh iklan yang akan kalian gunakan untuk berlatih menentukan judul iklan dan kata kuncinya. Nah, anak-anak, untuk menentukan judul iklan, sebaiknya kalian melihat tayangan iklan dari awal hingga akhir. Nah, di situ tadi terlihat ada tulisan Wonderful Indonesia. Nah, itu bisa kalian jadikan sebagai judul iklannya. Nah, untuk menentukan kata kunci iklannya, ingat kata-kata yang digunakan sebagai inti dari iklan itu disebut kata kuncinya. Dari pemutaran iklan pariwisata tadi ada kata-kata yang diungkapkan di situ selain gambar yang ditayangkan. Nah, untuk kata kuncinya yaitu yang pertama kalian bisa menentukan jelajah pesona Indonesia, yang kedua beragam budaya begitu mengagumkan, ketiga keelokan alamnya begitu mempesona. Nah, itu adalah kata kunci iklan dari iklan pariwisata tadi. Nah, sekarang anak-anak, kalian nanti mencari 2 buah iklan di televisi, kemudian kalian tuliskan judul iklan dan kata kuncinya. Nah, dengan berlatih menentukan judul dan kata kunci, maka kalian memahami mengenai isi dari iklan tersebut. Coba kalian perhatikan kedua iklan berikut ini, dari bentuk poster maupun dari iklan televisi. Nah, ini menurut kalian dari kedua iklan ini apakah sudah sesuai dengan aturan penggunaan bahasa iklannya? Nah, simpan jawaban kalian, nanti kalian tuliskan setelah pembelajaran ini di kolom komentar ya. Oke anak-anak, tadi kalian sudah melihat kedua contoh dari iklan baik di poster maupun yang ada di televisi. Nah, sekarang kalian bisa menuliskannya, bentuk kalimatnya. Di iklan poster terdapat 2 kalimat dengan bahasa yang formal. Sedangkan yang ada di televisi, kalimat yang digunakan adalah kalimat percakapan. Tentunya di dalamnya bahasa yang digunakan tidak hanya formal saja, namun yang tidak formal pun juga masuk ke dalam percakapan yang ada di iklan televisi. Nah, setelah ini kalian bisa melihat perbedaannya dari kedua iklan poster maupun televisi. Nah, inilah anak-anak yang Ibu maksud mengenai perbedaan bahasa iklan yang ada di poster maupun di televisi. Biasanya bahasa iklan yang digunakan di poster itu kalimatnya tertulis, juga menyentuh pikiran. Bahasa yang digunakan pada kalimat itu adalah formal. Kalimatnya biasanya panjang, tapi untuk iklan ini bisa disimpan dan kalian baca dimanapun kalian berada. Dan jika untuk iklan yang ada di televisi, tentunya karena bentuknya percakapan biasanya tidak tertulis dan
Di dalamnya, percakapan yang ada di iklan televisi itu dapat menyentuh perasaan kalian. Bahasa yang digunakan pun juga formal maupun tidak formal digunakan di dalam iklan yang ada di televisi. Bahasa yang digunakan di dalam iklan tersebut juga singkat, padat, dan jelas. Nah, inilah perbedaan antara iklan yang ada di media cetak dan yang ada di media elektronik. Semoga kalian memahami untuk membedakan bahasa iklan yang digunakan di kedua iklan tersebut. Anak-anak, jika tadi kalian dapat membedakan bahasa iklan yang digunakan pada iklan media cetak dan media elektronik, sekarang kalian bisa mencari persamaannya dari kedua iklan tersebut. Bahasa iklan yang digunakan ternyata sama-sama dibuat untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca atau pendengarnya, sehingga pembaca ataupun pendengarnya nanti mempunyai ketertarikan terhadap produk yang ditawarkan atau produk yang dijelaskan pada iklan tersebut. Oke anak-anak, untuk kesimpulan materi pembelajaran hari ini, yang pertama, pemanfaatan keragaman aktivitas masyarakat ternyata dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakatnya, sehingga pemenuhan kebutuhan material maupun spiritual dapat terpenuhi. Dan kedua, kebiasaan sosial di masyarakat telah diikat dengan peraturan tata tertib yang berlaku di masyarakat tersebut. Ketiga, perbedaan gaya bahasa dan penggunaan kata kunci pada iklan sangat bermanfaat untuk menarik perhatian pendengar dan pembacanya. Oke anak-anak, tadi kalian sudah memahami pembelajaran hari ini. Nah, sekarang saatnya kalian mengerjakan soal ini. Di sini ada sebuah teks mengenai tradisi mudun lemah suku Osing Banyuwangi. Nah, kalian pahami isinya. Sampai hari ini, masyarakat Osing di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Banyuwangi masih melaksanakan tradisi unik yang sering disebut dengan ritual mudun lemah atau turun tanah. Ritual ini merupakan ritual memperkenalkan bumi dan tanah kepada buah hati saat usia menginjak 7 bulan. Ritual ini diawali dengan mengarak bayi keliling kampung yang disertai dengan tarian barong. Setelah diarak, pakaian yang dikenakan bayi pun dilepas. Hal ini menggambarkan bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Bayi diajak bermain kuda-kudaan untuk mengelilingi berbagai macam jajanan dan syarat ritual lainnya. Selanjutnya, seorang dalang sebagai pemimpin ritual mulai membimbing bayi dengan menyentuhkan kakinya ke tanah untuk pertama kalinya. Dalang juga sambil memukul-mukulkan tangannya 3 kali ke tanah sebagai tanda memberikan salam bahwa hari ini akan ada manusia baru yang datang untuk ikut memanfaatkan bumi ini sebagai awal menjalani hidup hingga nantinya meninggal. Nah, pertanyaannya, beri tanda centang pada kolom benar untuk pernyataan yang sesuai dan beri tanda centang pula pada kolom yang salah untuk pernyataan yang tidak sesuai. Nah, pernyataan berikut ini sebaiknya kalian pahami satu persatu baru kalian menjawabnya. Jangan lupa kalian jawab setelah pembelajaran ini selesai. Untuk soal kedua, di sini ada sebuah pantun. Kalian pahami dulu pantun tersebut, baru kalian menjawabnya. Nah, ke Jakarta lewat Semarang, jangan lupa mampir ke Pandanaran. Jika berkunjung ke rumah orang, lupa salam tidaklah sopan. Apakah pantun tersebut sesuai dengan isi teks? Nah, kalian jawab. Jawaban apapun, tolong berikan bagian dari isi teks yang mendukung jawabanmu tadi. Nah, jangan lupa kalian jawab di akhir video nanti.
Terima kasih anak-anakku semuanya sudah melihat tayangan video pembelajaran hari ini. Kita ketemu dengan pembelajaran selanjutnya. Tetaplah semangat belajar, sebab kesuksesan sedang menunggu kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.